Gimana kalau kalian menemukan contoh soal seperti ini? Kira-kira bagaimana ya cara penyelesaiannya? Nah, sekarang kita akan membahasnya nih. Yuk langsung simak video pembahasannya berikut ini. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Amelia di pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Tapi sebelum kita membahas materinya, Kakak akan sedikit mengingatkan tentang materi sebelumnya, yaitu persamaan linier satu variabel, agar teman-teman atau adik-adik bisa mengingat kembali. Nah, misal Kakak memberikan contoh soal seperti ini. X ditambah 3 sama dengan 8. Tentu adik-adik masih ingat kan cara penyelesaiannya? Di sini Kakak akan menggunakan cara dengan pengelompokan suku yang sejenis. Jadi di mana suku yang memuat variabel Kakak akan simpan di sebelah kiri sama dengan, sedangkan suku yang konstanta Kakak akan menyimpannya di sebelah kanan sama dengan. Jadi dari soal X ditambah 3 sama dengan 8, nah variabelnya kan ada satu, cuman ada X aja. Lalu untuk konstantanya ada dua, yaitu ada angka 3 dan bilangan 8. Nah, bilangan 3 Kakak akan pindah luaskan ke sebelah kanan. Tapi sebelumnya adik-adik harus mengingat ya, jika sebuah bilangan berpindah luas, maka tandanya pun berubah. Misal, jika dari positif, maka berubah menjadi negatif. Sebaliknya, jika dari negatif, maka berubah menjadi positif. Lalu untuk soal X ditambah 3 sama dengan 8, maka 3-nya kita pindah luaskan nih ke sebelah kanan sama dengan, berubah menjadi negatif. Maka X sama dengan 8 dikurangi 3, hasilnya yaitu 5. Jadi X sama dengan 5. Mudah bukan adik-adik? Nah, tapi jika Kakak memberikan contoh soal seperti ini, bagaimana tuh? Dari persamaan ini ada dua variabel. Coba deh adik-adik perhatikan. Nah, kira-kira ini masih sama gak ya namanya dengan persamaan linier satu variabel? Tentu beda adik-adik. Nah, coba adik-adik perhatikan. Di contoh soal yang kedua terdapat dua variabel, yaitu ada variabel X dan variabel Y. Nah, bentuk seperti inilah yang dinamakan dengan persamaan linier dua variabel, di mana persamaannya memuat dua variabel dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Adik-adik sudah paham kan? Lalu bagaimana Kak cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaian dalam mengerjakan soal persamaan linier dua variabel beda dengan cara yang tadi. Nah, cara penyelesaian dari soal ini yaitu berikut ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas bagaimana cara penyelesaian persamaan linier dua variabel, atau bisa kita singkat dengan istilah PLDV. Nah, di sini ada contoh soal nih. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel atau PLDV dari 2x ditambah y sama dengan 4. Nah, jika x dan y-nya itu variabel pada himpunan bilangan cacah. Nah, cara penyelesaiannya, adik-adik harus mengingat dulu ya, bilangan cacah itu bilangan berapa dari berapa hingga berapa. Nah, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Itu artinya bilangan cacah dimulai dari bilangan 0 sampai tak hingga. Nah, misal bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai tak hingga, sampai ratusan, ribuan, bahkan jutaan, miliar. Itu masih dikatakan dengan bilangan cacah, asal bilangannya bulat dan tidak negatif. Nah, cara penyelesaian dari soal ini, kita
kita perhatikan nih, di mana X dan Y merupakan variabel pada himpunan bilangan cacah. Maka nanti jika hasilnya bukan bilangan cacah, maka nilai tersebut tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, langsung aja ya ke cara penyelesaiannya. Soalnya yaitu persamaannya yaitu 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, di sini kita misalkan X-nya itu dimulai dari 0, karena kan bilangan cacah itu dimulainya dari 0. Nah, kita ganti X-nya itu sama dengan 0, lalu sama dengan 1 dan sama dengan 2. Nah, jika X-nya itu sama dengan 0, maka nilai Y-nya itu sama dengan 4. Nah, adik-adik mungkin bingung, loh Kak, kenapa 4? 4 dari mana? Nah, jadi adik-adik, nilai X sama dengan 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan, di mana X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga 2 dikali 0 itu sama dengan 0, ditambah Y sama dengan 4, maka Y-nya itu sama dengan 4. Lalu jika X-nya sama dengan 1, maka persamaannya menjadi 2 dikali 1 ditambah Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 dikurangi 2, yaitu hasilnya 2. Lalu jika X-nya itu sama dengan 2, maka persamaannya menjadi 2 dikali 2 ditambah Y sama dengan 4. Nah, sehingga Y sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu mungkin adik-adik juga bertanya kembali, loh Kak, kenapa tidak dilanjut? Kenapa sampai X sama dengan 2 saja? Karena jika kita lanjut dengan X sama dengan 3, hasilnya bukan bilangan cacah. Coba adik-adik masukkan 2 dikali 3, 6, ditambah Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 dikurangi 6, hasilnya negatif 2. Nah, itu kan bilangan cacah kan? Jadi kita X-nya menggunakan 0 sampai 2. Nah, ini merupakan gambar grafik dari tabel yang kita tadi kerjakan. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal 2X ditambah Y sama dengan 4 adalah yang pertama titik 0,4, lalu 1,2, dan 2,0. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Lalu, jika kakak kasih contoh soal seperti ini, di mana dalam satu soal memuat dua persamaan, apakah namanya ngasih persamaan linear dua variabel? Tentu bukan adik-adik. Jadi, jika dalam satu soal terdapat dua persamaan linear dua variabel, maka itu dinamakan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Lalu cara penyelesaiannya apakah sama dengan persamaan linear dua variabel? Tentu bukan adik-adik, tentu berbeda. Cara penyelesaian persamaan satu variabel berbeda dengan cara penyelesaian persamaan dua variabel. Nah, begitu pula dengan cara penyelesaian sistem persamaan dua variabel. Ini berbeda. Dalam penyelesaian soal ini, kita bisa menggunakan 4 metode. Di mana metode pertama yaitu ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Campuran di sini memuat metode eliminasi dan metode substitusi. Yang pertama yaitu kita akan membahas cara penyelesaian dengan metode grafik, di mana kita akan membuat sebuah grafik hingga kita menemukan himpunan penyelesaiannya. Caranya seperti berikut ini. Kita lanjut ya, bagaimana cara penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kan tadi sudah dikatakan penyelesaian SPLDV itu ada 4 metode. Salah satu yang pertama itu metode grafik. Metode ini cara menentukan himpunan penyelesaiannya adalah titik potong dari kedua garis. Jika garisnya tidak berpotongan atau sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Namun demikian, jika garisnya berhimpit, maka jumlah himpunan penyelesaiannya tak berhingga. Maksud dari kalimat ini, adik-adik akan lebih mengerti jika sudah melihat contoh soalnya. Yuk kita langsung simak contoh soal dari sistem persamaan linear dua variabel dengan cara penyelesaian menggunakan metode grafik. Nah, soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Yang pertama 2x min y sama dengan 2, dan persamaan kedua yaitu
X ditambah Y sama dengan 4 dengan menggunakan metode grafik di mana X dan Y himpunan bilangan real. Penyelesaiannya, nah, sama seperti yang tadi, seperti persamaan linear dua variabel. Nah, di mana persamaannya yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 2. Nah, kita memisalkan karena himpunan bilangan real, maka kita bisa menggunakan bilangan berapapun, tetapi agar lebih mudah kita akan menggunakan X-nya itu 0 dan Y-nya 0 nanti ya. Jika X sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah 2 dikali 0 dikurangi Y sama dengan 2. Maka negatif Y sama dengan 2, maka Y sama dengan negatif 2. Lalu di sini kakak memisalkan jika Y-nya itu sama dengan 0, maka nilai X-nya berapa? Nah, jika Y-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 2X dikurangi 0 sama dengan 2. Sehingga 2X sama dengan 2, maka X sama dengan 1. Nah, lalu persamaan yang kedua, X ditambah Y sama dengan 4. Sama ya, kita nanti memisalkan jika X-nya sama dengan 0 berapa, dan jika nilai Y-nya, dan jika Y-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya itu berapa? Nah, yang pertama, jika X-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 0 ditambah Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4. Lalu, jika Y-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi X ditambah 0 sama dengan 4, yaitu maka X sama dengan 4. Dan inilah gambar grafik dari kedua persamaan yang tadi kita selesaikan, di mana dari grafik ini terdapat titik potong, yaitu di titik 2,2, sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X min Y sama dengan 2 dan X ditambah Y sama dengan 4 adalah 2,2. Nah, paham kan adik-adik? Lalu kita lihat lagi contoh kedua di metode grafik. Nah, contoh soal yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Yang pertama, X dikurangi Y sama dengan 2 dan 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Nah, dengan menggunakan metode grafik di mana X dan Y adalah himpunan bilangan real. Penyelesaiannya sama seperti yang tadi. Kita memisalkan jika X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya itu sama dengan 0. Nah, yang pertama, jika X-nya itu sama dengan 0, maka Y itu sama dengan negatif 2. Lalu jika Y-nya itu sama dengan 0, maka nilai X-nya yaitu sama dengan 2. Lalu persamaan yang kedua, yaitu 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Maka jika X-nya itu sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Dan jika Y-nya itu sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 2. Nah, berikut gambar grafik dari contoh soal nomor 2. Nah, lihat, perhatikan adik-adik. Di sini kedua garis ternyata sejajar hingga tidak ada titik potong. Nah, jika begini grafiknya, maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut adalah himpunan kosong. Nah, jika kedua garisnya itu sejajar, tidak berpotongan. Lalu lanjut nih ke contoh soal nomor 3, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Yang pertama, X dikurangi Y sama dengan negatif 2 dan 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4 dengan menggunakan metode grafik, di mana X dan Y adalah himpunan bilangan real. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti tadi yang contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 2 di metode grafik. Kita memisalkan X-nya itu sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka untuk persamaan pertama, jika X-nya itu sama dengan 0, maka nilai Y itu sama dengan 2. Karena negatif Y sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan 2. Lalu jika Y-nya itu sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 2. Lalu untuk persamaan yang kedua, yaitu 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Nah,
kita misalkan jika x-nya itu sama dengan 0, maka nilai y adalah 2. Dan jika y-nya itu sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah negatif 2. Nah, kita lihat grafik dari penyelesaian sistem persamaan ini, di mana hanya ada satu garis. Nah, adik-adik, ini tuh bukan hanya ada satu garis, tetapi sebenarnya ini adalah garis kurva di mana persamaan dari x min y sama dengan negatif 2 dan 2x dikurangi 2y sama dengan negatif 4. Kenapa terlihat satu? Karena kedua persamaan ini berhimpitan, sehingga penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah tak berhingga banyaknya. Jadi berapapun angka, jadi semua bilangan real termasuk ke dalam himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Bagaimana adik-adik menggunakan metode grafik? Apakah sudah paham? Semoga adik-adik paham ya. Yang kedua yaitu metode substitusi. Nah, metode substitusi ini langkah-langkahnya yang pertama, kita memisalkan membuat persamaan x sama dengan bla 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 atau y sama dengan bla bla bla. Lalu langkah kedua, kita mensubstitusi atau memasukkan nilai x atau nilai y yang tadi sudah kita misalkan. Lalu kita bisa menyelesaikan dan mencari himpunan penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak video penyelesaiannya berikut ini. Oke, dalam penyelesaian SPLDV yang kedua yaitu menggunakan metode substitusi. Nah, metode ini ada beberapa langkah. Yang pertama, adik-adik harus mengubah dulu salah satu persamaan ke dalam bentuk x sama dengan atau y sama dengan. Lalu yang kedua, adik-adik harus mensubstitusi atau memasukkan nilai x atau nilai y yang diperoleh ke dalam persamaan yang kedua. Lalu yang ketiga, nilai x atau y yang diperoleh kemudian disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan untuk memperoleh nilai variabel lainnya yang belum diketahui. Bisa itu variabel x ataupun variabel y. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x ditambah y sama dengan 4, di mana x dan y merupakan himpunan bilangan real. Nah, dan negatif x ditambah 2y sama dengan negatif 7, di mana x dan y anggota bilangan real. Selesaikanlah soal ini menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, adik-adik harus memisalkan terlebih dahulu, membuat persamaan x sama dengan atau y sama dengan. Nah, untuk yang soal ini, kakak menggunakan persamaan y sama dengan. Coba adik-adik perhatikan, 2x ditambah y sama dengan 4, maka y sama dengan 4, 2x-nya kita pindah luaskan ke sebelah kanan, berubah tanda menjadi negatif 2x. Lalu langkah kedua, kita mensubstitusikan nih nilai y sama dengan 4 dikurangi 2x ke persamaan yang kedua, yaitu negatif x ditambah 2y sama dengan negatif 7. Maka negatif x ditambah 2y sama dengan negatif 7. Maka negatif x ditambah 2 dikali. Nah, y-nya kita ganti dengan 4 dikurangi 2x. Lalu sama dengan negatif 7. Maka negatif x ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8, dikurangi 2 dikali negatif 2x sama dengan negatif 4x sama dengan negatif 7. Kita operasikan penjumlahan yang sukunya sejenis, di mana ada x dan ada negatif x dan ada negatif 4x. Kita bisa mengoperasikannya. Hasilnya menjadi negatif x dikurangi negatif 4x sama dengan negatif 7. 8-nya kita pindah luaskan ke sebelah kanan menjadi berubah tanda negatif 8. Negatif x dikurangi 4x sama dengan negatif 5x sama dengan negatif 7 dikurangi 8, yaitu negatif 15. Maka x sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5, hasilnya yaitu 3. Lalu langkah yang ketiga yaitu kita mensubstitusikan x sama dengan 3 pada persamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 4.
Atau bisa juga kita mensubstitusikan nilai X ke persamaan yang kedua, yaitu negatif X ditambah 2Y sama dengan negatif 7. Nah, di sini kakak akan mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 ke persamaan yang pertama, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 4. Maka 2 X-nya kita ganti dengan 3, maka 2 dikali 3 ditambah Y sama dengan 4. 2 kali 3 yaitu 6 ditambah Y sama dengan 4. Maka Y adalah sama dengan 4 dikurangi 6. Hasilnya yaitu negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4 dan negatif X ditambah 2Y sama dengan negatif 7 adalah 3, negatif 2. Gimana adik-adik, paham? Lalu, metode yang ketiga yaitu metode eliminasi. Nah, metode ini sama seperti kita menghilangkan suatu suku. Misal, jika persamaannya gini, 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan X ditambah 3Y sama dengan 6, maka kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan cara yang pertama menghilangkan variabel X atau menghilangkan variabel Y, sehingga ditemukanlah penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, kita simak video penyelesaiannya berikut ini. Metode selanjutnya yaitu dalam penyelesaian SPLDV adalah metode eliminasi. Nah, metode eliminasi pada dasarnya adalah sebuah metode cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan yang akan dicari himpunan penyelesaiannya. Nah, caranya bisa dengan menjumlahkan atau mengurangkan kedua sistem persamaan tersebut. Tetapi ada syaratnya, yaitu jika kita ingin menghilangkan X, maka jika kita akan menentukan nilai dari variabel Y, maka kita menghilangkan variabel X. Lalu jika kita akan menentukan nilai dari variabel X, maka kita menghilangkan terlebih dahulu yaitu variabel Y. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh soal berikut ini. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X dikurangi Y sama dengan negatif 2, di mana X dan Y anggota bilangan real. Dan persamaan yang kedua yaitu X ditambah 2Y sama dengan 4, di mana X dan Y anggota bilangan real. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, kita akan mengeliminasi variabel X untuk mencari nilai dari Y. Nah, caranya di sini ada persamaan 2X negatif Y sama dengan negatif 2, lalu X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, untuk menghilangkan variabel X, kita harus menyamakan terlebih dahulu konstanta atau koefisien. Nah, untuk mengeliminasi variabel X, kita harus menyamakan terlebih dahulu koefisien dari X-nya. Nah, di persamaan pertama kan 2 koefisien dari X, sedangkan di persamaan kedua koefisiennya itu 1. Maka kita harus mengalikan terlebih dahulu nih. Yang persamaan pertama kita kalikan dengan 1, sedangkan persamaan kedua kita kalikan 2 semuanya agar koefisien dari X-nya itu sama. Hasilnya menjadi 2X dikurangi Y sama dengan negatif 2, dan persamaan kedua X dikali 2 jadi 2X ditambah 2Y dikali 2 sama dengan 4Y, dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi persamaan kedua menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Nah, karena 2X di sini sama-sama positif, maka kita kurangkan agar 2X-nya hilang. Jadi 2X dikurangi 2X sama dengan 0. Kita tidak usah menulisnya. Lalu negatif Y dikurangi 4Y sama dengan negatif 5Y sama dengan negatif 2 dikurangi 8, negatif 10. Maka Y sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5 sama dengan 2. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel Y.
untuk mencari nilai X. Nah, persamaan pertama yaitu 2X dikurangi Y sama dengan negatif 2 dan X ditambah 2Y sama dengan 4. Kita perhatikan koefisien dari nilai dari variabel Y. Yang pertama, untuk persamaan pertama koefisiennya yaitu 1. Sedangkan untuk persamaan kedua koefisien dari Y adalah 2. Nah, sama seperti tadi, kita harus menyamakan terlebih dahulu. Persamaan pertama kita kalikan dengan 2 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Hasilnya menjadi 4X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4 dan X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, karena tanda dari Y ini berbeda, maka kita jumlahkanlah kedua persamaan berikut. Hasilnya menjadi 4X ditambah X sama dengan 5X ditambah sama dengan negatif 2Y ditambah 2Y sama dengan 0, lalu negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0, 5X sama dengan 0, sehingga kita temukan nih X sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 0,2. Nah, itulah cara penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi. Lalu cara yang keempat yaitu cara campuran. Metode campuran, di mana metode ini memuat dua cara, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Adik-adik sudah paham kan bagaimana cara penyelesaian menggunakan metode substitusi atau metode eliminasi? Nah, di sini kita akan menggabungkan dua metodenya. Nah, yuk kita simak video penyelesaiannya berikut ini. Lalu, metode yang keempat dalam penyelesaian SPLDV adalah metode campuran. Nah, metode campuran ini memuat dua metode yang sebelumnya, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Yuk langsung kita simak contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 7 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 10. Kita selesaikan dengan menggunakan metode campuran. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita menggunakan metode eliminasi dengan cara mengeliminasi variabel X untuk mencari nilai dari Y. Nah, persamaan pertama yaitu X ditambah 2Y sama dengan 7 dan persamaan kedua yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 10. Nah, kita lihat koefisien dari X, di mana persamaan pertama koefisiennya yaitu 1 dan di persamaan kedua koefisien dari X adalah 2. Kita harus menyamakan terlebih dahulu, sehingga persamaan pertama kita kalikan dengan 2 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Hasilnya menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 14 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 10. Maka ini dikurang ya adik-adik. Nah, 2X dikurangi 2X itu sama dengan 0, lalu 4Y dikurangi 3Y sama dengan Y, dan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Maka ditemukan nih Y sama dengan 4. Lalu cara selanjutnya kita menggunakan metode substitusi. Nah, kan Y-nya sudah diketahui nih, yaitu Y sama dengan 4. Maka kita substitusikan nilai Y sama dengan 4 ke persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 10. Sehingga Y-nya kita ganti dengan 4 menjadi 2X ditambah 3 dikali 4 sama dengan 10, yaitu 2X ditambah 12 sama dengan 10. Maka 2X sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 ini dari 10 dikurangi 12 yaitu negatif 2. Maka X sama dengan negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah negatif 1,4. Nah, inilah adik-adik cara penyelesaian SPLDV menggunakan metode campuran. Semoga adik-adik bisa paham ya. Nah, adik-adik bagaimana? Sudah paham kan dengan cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan 4 metode? Tapi, jika adik-adik menemukan contoh soal cerita, kita pun bisa menyelesaikannya menggunakan
cara penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Caranya yaitu berikut ini. Oke, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan SPLDV. Kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan 4 metode yang tadi. Adik-adik bebas memilih metode yang sekiranya adik-adik pahami. Nah, contoh soalnya yaitu Ibu Hayati dan Ibu Sofi berbelanja di pasar. Nah, Ibu Hayati membeli 3 kg apel dan 4 kg jeruk dengan harga atau dengan total yang harus Ibu Hayati bayar adalah Rp58.000. Sedangkan Ibu Sofi membeli 4 kg apel dan 3 kg jeruk dengan harga atau total yang harus dibayar Ibu Sofi adalah Rp61.000. Nah, pertanyaannya, tentukanlah harga dari 2 kg apel dan 3 kg jeruk. Wah, mungkin adik-adik dalam baca soal ini sedikit bingung ya. Tetapi kita bisa nih menyelesaikannya menggunakan metode SPLDV. Langkah yang pertama dalam menyelesaikan soal cerita, kita harus membuat model matematika dari soal tersebut. Nah, misalkan tadi kan ada buah apel dan ada buah jeruk. Kita memisalkan harga 1 kg apel itu adalah X rupiah. Sedangkan harga 1 kg jeruk adalah Y rupiah. Nah, tadi kan yang pertama Ibu Hayati nih, 3 kg apel ditambah 4 kg jeruk. Kita ubah menjadi model matematika menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan 58.000. Lalu untuk Ibu Sofi, model matematikanya yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 61.000. Nah, lalu yang ditanyakan kan tadi 2 kg apel ditambah 3 kg jeruk. Maka model matematikanya yaitu 2X ditambah 3Y. Kita akan menggunakan metode yang pertama yaitu metode eliminasi, di mana kita akan mengeliminasi variabel X untuk mencari nilai dari Y. Nah, persamaan pertama yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 58.000, dan persamaan kedua 4X ditambah 3Y sama dengan 61.000. Nah, koefisien dari X persamaan pertama itu 3 dan dari persamaan kedua koefisiennya yaitu 4. Kita cari KPK dari 3 dan 4. Nah, sehingga 3 kita kalikan dengan 4. Maksud saya persamaan pertama kita kalikan dengan 4 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Hasilnya menjadi 12X ditambah 16Y sama dengan 232.000, dan persamaan kedua menjadi 2X ditambah 9Y sama dengan 183.000. Maka persamaan ini kita kurangkan, hasilnya 2X dikurangi 2X itu sama dengan 0, dan 16Y dikurangi 9Y sama dengan 7Y, dan 232.000 dikurangi 183.000 hasilnya menjadi 49.000. Maka nilai Y itu sama dengan 49.000 dibagi 7 sama dengan 7.000. Sehingga Y itu kan sama dengan jeruk ya. Jadi 1 kg jeruk itu seharga 7.000. Lalu untuk mencari nilai dari X atau nilai dari apel, kita menggunakan metode yang kedua, itu metode substitusi. Kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 7.000 ke persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 61.000. Sehingga Y-nya kita akan ganti dengan 7.000 menjadi 4X ditambah 3 dikali 7.000 sama dengan 61.000. Menjadi 4X ditambah 21.000 sama dengan 61.000. Maka 4X sama dengan 61.000 dikurangi 21.000 hasilnya menjadi 40.000. Maka X sama dengan 40.000 dibagi 4 sama dengan 10.000. Nah, sehingga kita sudah dapatkan nih harga 1 kg apel itu sama dengan 10.000, dan untuk harga 1 kg jeruk
adalah 7.000. Nah, maka nilai dari 2x ditambah 3y atau 2 kg apel ditambah 3 kg jeruk menjadi x-nya kita ganti dengan 10.000 dan y-nya kita ganti dengan 7.000. Menjadi 2 dikali 10.000 ditambah 3 dikali 7.000 menjadi 20.000 ditambah 21.000 sama dengan 41.000. Jadi harga dari 2 kg apel dan 3 kg jeruk adalah Rp41.000. Dan adik-adik, itulah cara penyelesaian soal cerita yang berhubungan dengan SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Adik-adik bebas menggunakan metode apapun, tetapi di sini kakak memberikan contoh menggunakan metode. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan dengan materi sistem persamaan linier dua variabel? Bagaimana bentuk umumnya? Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Tentu adik-adik sudah paham kan? Nah, untuk adik-adik tetap semangat dan terus berlatih belajar matematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.